Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan statistika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran variasi atau dispersi data, atau nama lainnya adalah ukuran penyebaran data. Jadi ada 3 nama ya di sini ya, ukuran variasi data, atau dispersi, atau ukuran penyebaran data. Jadi misalkan nanti ada istilah-istilah yang ternyata berbeda dengan ini, kita ternyata tahu kalau itu ternyata sama gitu ya. Misalkan ada judul tulisannya ukuran penyebaran data. Oh, berarti ini sama dengan ukuran variasi atau dispersi. Ya, jadi kalau yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data, kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Ya, ini tadi sudah disampaikan ya, bahwa dispersi itu sama dengan variasi data, sama dengan keragaman data atau penyebaran data. Yaitu data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar. Ya, di sini ada kata kuncinya adalah menyebar. Menyebar terhadap pusatnya data atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Jadi kalau kemarin tuh datanya memusat, kalau ini kebalikannya, datanya menyebar gitu ya. Ini adalah contoh ya. Ada 3 kelompok data terdiri dari yang A, 50, 50, 50, 50. Rata-rata hitungnya adalah 50. Kita bisa katakan bahwa data pertama, karena nilainya sama semua, datanya adalah data yang homogen. Kemudian berikutnya, data kedua, 50, 40, 30, 60, 70 ya. Ini datanya sangat beragam ya, atau heterogen. Rata-rata hitungnya juga 50. Kemudian yang C juga sama, kita lihat datanya juga sangat berbeda ya, ada yang 100, ada yang 10. Ini juga datanya sangat heterogen, cuman kalau rata-ratanya kita hitung, hasilnya adalah 50. Ya, kesimpulannya kelompok C lebih heterogen dibandingkan dengan B. Kalau kita gambarkan datanya di sebuah grafik, ya, maka akan kita lihat bahwa data homogen itu seperti ini ya datanya ya. Sedangkan kalau relatif homogen seperti yang B, ya, jadi relatif homogen itu datanya berbeda tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Jangkauannya tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, ini kalau kita gambarkan ada yang dekat, ada yang sedikit menyebar, ada yang di atas gini ya. Kemudian yang sangat heterogen atau heterogen gitu ya. Tadi ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 10. Jaraknya cukup jauh dan berarti ini datanya sangat menyebar. Ya, jadi bisa dilihat gambaran perbedaan dari ketiga data yang tadi ya. Kemudian jenis-jenis dispersi. Ada dispersi mutlak dan ada dispersi relatif. Dispersi mutlak kita gunakan untuk mengetahui tingkat variabilitas nilai-nilai observasi pada suatu data. Sedangkan dispersi relatif digunakan untuk membandingkan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi suatu data dengan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi data lainnya. Jadi kalau mutlak itu untuk mengetahui tingkat variabilitas nilai-nilai, kalau relatif itu untuk membandingkan. Kemudian bisa diringkas ya, atau rangkumannya adalah di sini dispersi kita bagi menjadi 2, menjadi dispersi mutlak dan dispersi relatif. Lalu dispersi mutlak itu datanya atau biasanya yang nanti akan berhubungan dengan dispersi mutlak adalah pertama jangkauan atau rank ya. Rank adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian untuk dispersi relatif, di sini nanti akan berhubungan dengan koefisien variasi atau variance coefficient. Selanjutnya, alasan mempelajari dispersi. Ya, kenapa kita mempelajari dispersi? Alasannya adalah min dan median hanya menggambarkan pusat data dari sekelompok data, tapi tidak menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut. Dua kelompok data dengan min yang sama belum tentu memiliki penyebaran data yang sama. Contohnya yang tadi ya. 3 data tadi
memiliki rata-rata hitung yang sama atau min yang sama, tapi ternyata penyebaran datanya itu sangat berbeda. Ukuran dispersi yang kecil menunjukkan nilai data yang saling berdekatan atau berdekatan kecil, perbedaannya kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menghitung dispersi, ternyata nilainya kecil, berarti nilai datanya itu saling berdekatan atau relatif homogen gitu ya. Sedangkan kalau ukuran dispersinya besar, menunjukkan nilai datanya itu saling menyebar. Perbedaan nilai masing-masing data besar. Ukuran dispersi digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai pusat data. Ya, kita akan masuk pembahasan tentang dispersi data tunggal dan dispersi data berkelompok. Ya, di sini yang akan dibahas untuk dispersi data tunggal adalah jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Kemudian untuk dispersi data berkelompok adalah jangkauan dan simpangan baku. Kita akan masuk ke jangkauan data tunggal. Ya, untuk jangkauan data tunggal, definisinya adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum dalam suatu kelompok atau susunan data. Jadi data terbesar dikurangi dengan data terkecil gitu ya. Lambangnya bisa ditulis dengan R atau NJ ya, nilai jarak. Karena jangkauan itu bahasa Inggrisnya range. Jadi ada yang menuliskan dengan R atau range ya. Tulisannya range, bacanya range. Atau ada juga yang menuliskan dengan nilai jarak. Selanjutnya, sifat dari jangkauan. Jangkauan ini merupakan ukuran keragaman yang paling sederhana. Jangkauan sangat peka terhadap perbedaan nilai terbesar dan terkecil. Semakin kecil nilai jangkauan, maka kualitas data akan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai R, maka kualitasnya semakin tidak baik. Artinya kalau jangkauannya kecil, maka datanya itu relatif homogen. Ya, kalau di sini kenapa datanya homogen itu kualitas datanya akan semakin baik? Karena datanya itu berarti dia perbedaannya tidak terlalu jauh gitu ya. Kemudian kalau jangkauannya itu semakin besar, maka kualitasnya semakin tidak baik. Artinya itu datanya itu sangat menyebar atau sangat beragam. Rumus itu untuk menghitung jangkauan adalah ini ya, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Contoh yang paling sederhana adalah seperti ini. Diketahui data 20, 30, 50, 70, 100. Maka jangkauannya adalah nilai tertingginya 100 dikurangi dengan nilai terkecil ya, 20, hasilnya adalah 80. Kemudian jangkauan untuk data berkelompok. Rumusnya adalah nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, atau bisa juga batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Contohnya seperti ini, data berat badan 100 mahasiswa suatu perguruan tinggi. Tentukan nilai jarak dari data tersebut. Nilai jarak atau jangkauannya atau R ya. Ya, berarti kita perhatikan tabelnya. Di sini berat badannya kelasnya ada 60 sampai 62, frekuensinya 5, 63 sampai 65, frekuensinya 18, 66 sampai 68, frekuensinya 42, 69 sampai 71, frekuensinya 27, kemudian 72 sampai 74, frekuensinya 8. Ya, cara pertama adalah dengan menggunakan nilai tengah. Ya, kita lihat nilai tengah kelas pertama. Nilai tengah kelas pertama adalah kita lihat tadi kelasnya 60 sampai 62. Ya, cara menghitungnya berarti batas atas ditambah batas bawah kali dibagi 2 ya. Kita hitung nilai tengahnya dulu. Nilai tengahnya adalah 61. Kelas terakhir berarti kita lihat kelas terakhir intervalnya berapa. Kemudian kita hitung nilai tengahnya adalah 73. Maka jangkauannya adalah 73 kurangi 61 sama dengan 12. Kemudian apabila kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan rumus batas bawah dan batas atas, maka kita hitung dulu batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama adalah 60 kurangi 0,5 ya, 59,5.
kemudian batas atas kelas terakhir 74 ditambah 0,5. 74,5, kemudian kita hitung selisihnya, hasilnya adalah 15. Catatannya, cara 1 cenderung menghilangkan kasus ekstrim. Jadi kalau kita menggunakan cara 1, maka data ekstrimnya itu tidak terlihat. Sedangkan kalau kita menghitung cara kedua, itu data ekstrimnya akan lebih terlihat. Kemudian kita akan membahas tentang simpangan rata-rata untuk data tunggal. Simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Ya, jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyak data. Simpangan rata-rata kita tulis dengan SR. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung simpangan rata-rata data tunggal adalah yang pertama, SR sama dengan sigma dari harga mutlak XI min X bar dibagi dengan N. Sigma dari harga mutlak XI min X bar dibagi dengan N. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus ini, yaitu sigma dari harga mutlak XI dikurangi median dibagi dengan N. Keterangannya, SR sama dengan simpangan rata-rata, N banyaknya data pengamatan, X bar sama dengan rata-rata, med sama dengan median, XI sama dengan data ke I. Contoh, diketahui data tunggal 30, 40, 50, 60, 70. Tentukan simpangan rata-rata dan simpangan mediannya. Ya, berarti kita hitung dulu simpangan rata-ratanya ya. Rata-ratanya dulu, maksud saya rata-ratanya dihitung dulu. Ternyata hasilnya adalah 50. Medianya juga sama ya, nilai tengahnya adalah 50. Jadi simpangan rata-rata sama dengan, tadi rumusnya adalah SR sama dengan sigma dari harga mutlak XI min X bar dibagi N, di mana X bar adalah rata-rata yang tadi kita hitung. XI adalah data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. X1, X2, X3, X4, X5. Ya, kita lihat di datanya, data ke-1 adalah 30 ya. 30 dikurangi rata-rata di harga mutlak, ditambah harga mutlak dari 40 kurangi 50, ditambah harga mutlak 50 kurangi 50, ditambah harga mutlak 60 kurangi 50, ditambah harga mutlak 70 kurangi 50, kemudian dibagi dengan 5. 30 kurangi 50 negatif 20. Harga mutlak dari negatif 20 adalah 20 dan seterusnya. Sehingga nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 20 tambah 10 tambah 0 tambah 10 tambah 20 kita bagi dengan 5 ya. Hasilnya adalah 60. 60 bagi 5 sama dengan 12. Sehingga SR dari data ini adalah 12. Kemudian simpangan median, ya, yang menggunakan median tadi ya. Kebetulan medianya sama ya, medianya 50. Jadi hasilnya pun juga sama, 12. Ya, di sini medianya semuanya sama, 50. Jadi nanti hasilnya juga 12. Selanjutnya simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Rumus yang kita pakai adalah SR sama dengan sigma F kali XI min X bar dibagi dengan sigma F. Ya. Sigma F dikali sigma F kali harga mutlak XI min X bar dibagi dengan sigma F. Di mana SR adalah simpangan rata-rata, F banyaknya frekuensi data, X bar adalah rata-rata, dan XI adalah nilai tengah data ke I. Jadi kalau pada data tunggal, simpangan rata-rata XI itu adalah data ke,
kalau XI pada simpangan rata-rata untuk data berkelompok, dia adalah nilai tengah. Ya, saya ulangi, kalau data berkelompok, XI adalah nilai tengah data ke I. Kalau di data tunggal, itu langsung merujuk ke data tunggalnya. X1, X2, X3. Gitu ya. Karena kalau data berkelompok, itu kan biasanya ada kelas, ada intervalnya. Jadi yang diambil adalah nilai tengahnya. Contoh, diketahui tabel data berkelompok seperti ini. Interval kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kelas. Kemudian di sini frekuensinya masing-masing 3, 4, 4, 8, 12, 23, dan 6. Ya. Jadi kita perlu menambahkan kolom XI, FI kali XI, dan dua kolom terakhir seperti ini ya. Ya, ini adalah tambahan ya. Untuk yang diketahui di soal biasanya hanya kelas dan F-nya saja atau frekuensinya saja. Diketahui jumlah frekuensinya adalah 60. Sekarang kita hitung nilai dari setiap nilai tengah. Nilai tengah dari setiap kelas ya. 9 sampai 21. Berarti nilai tengahnya adalah 21 ditambah 9 dibagi 2. Hasilnya adalah 15. Kemudian kita cukup menghitung satu kali saja ya. Setelah itu kita cek ini selisihnya berapa nih. 9 ke 22 selisihnya adalah 22 kurangi 9, 13 ya. 22 ke 35 juga 13. Ini juga 13 semuanya. Jadi kita tinggal menjumlahkan 15 dengan 13. Hasilnya 28. 28 tambah 13, 41. Tambah 13, 54. Tambah 13, 67. Tambah 13, 80. Tambah 13, 93. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita tambahkan kolom FI kali XI, yaitu kolom frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Jadi 45 ini dapatnya dari 15 kali 3, 28 kali 4, 41 kali 4, 54 kali 8, 67 kali 12, 804, 80 kali 23, 1840, 93 kali 6, 558. Kemudian kita jumlahkan. Setelah itu, kita hitung harga mutlak dari XI min X bar. Ya. Di sini kita membutuhkan rata-rata ya. Di sini muncul rata-rata. Maka kita hitung dulu nilai rata-rata dari tabel ini dengan menggunakan rumus menghitung rata-rata untuk data kelompok. Ya. Setelah kita hitung, lalu kita masukkan setiap nilainya dengan dikurangi nilai rata-ratanya. Ya. Jadi ini dihitung dulu rata-ratanya dengan menggunakan rumus. Maka setelah itu ketemu hasilnya 15 kurangi dengan rata-rata yang nanti sebelumnya dihitung dulu di luar tabel ya. Kemudian 28 kurangi rata-rata, 41 kurangi rata-rata, dan seterusnya. Kemudian semuanya jangan lupa di harga mutlak, jadi walaupun nilainya negatif, nanti hasilnya itu positif semua. Selanjutnya, hasil dari ini kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 152,76 itu dapatnya dari 50,92 kali 3. Kemudian 37,92 kali 4. 24,92 kali 4. Hasilnya ini ya. Kemudian kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 998,76. Ini adalah jawaban akhir rata-rata ya. Tadi kita sudah langsung mengurangkan dengan setiap nilai tengahnya. Ini rata-ratanya saya tulis di sini. Tapi nanti harus dihitung dalam perhitungannya, dijelaskan gitu menggunakan rumus. Kemudian simpangan rata-ratanya adalah sigma F dari sigma F kali harga mutlak XI min X bar dibagi sigma F ya. Berdasarkan tabelnya, hasil yang pembilangnya adalah 998,76 dibagi 60. Hasilnya adalah 16,646.
Ya, inilah akhir dari video pertama yang membahas tentang ukuran penyebaran data. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang simpangan baku dan koefisien variasi pada video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.